Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Puspa Anggraini dengan nomor NIM 2103010063 dari kelas N03 PBSI angkatan 2021. Ingin membacakan tugas belajar dan pembelajaran. Pada uji kompetensi 1. Ujian kompetensi bab 1. 1. Belajar adalah perubahan dari mengetahui menjadi memahami. Belajar tentang program yang kita pelajari. Bagaimanakah Anda menetapkan cara belajar Anda dari memahami menjadi mengimplementasikan program studi Anda? Dengan cara menjelaskan akan mengetahui pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktek langsung seperti memberikan soal latihan yang bersangkutan dengan materi yang disampaikan supaya bisa lebih memahami materi tersebut. Dengan meningkatkan minat anak yang ingin dibahas supaya anak tersebut menjadi lebih giat dalam memahami materi yang disampaikan. 2. Pembelajaran adalah bagian dari pengembangan pembelajaran yang sudah pernah kita pelajari. Coba Anda kembangkan mata kuliah program studi Anda menjadi pembelajaran yang lebih efektif dan memotivasi cara belajar Anda. Menurut saya, jika ingin memotivasi cara belajar, kita harus menggunakan cara yang menarik anak. Contohnya dengan cara menjelaskan menggunakan metode secara langsung sehingga tersebut bisa melihat dan mencontohkan hal yang sedang diajarkan, sehingga timbul kreativitas anak tersebut. Media yang dimaksud seperti gambar, alat audio, dan yang menarik lainnya. Bagaimanakah Anda menyusun langkah-langkah penyusunan perencanaan program pembelajaran program studi Anda? 1. Merancang sebuah materi yang menarik minat anak. 2. Memiliki kemampuan pengalaman dalam hal mengajar dan tidak dalam bentuk hafalan, tetapi adanya sarana dan motivasi belajar yang lebih baik untuk diajar kepada anak. 3. Menentukan tema yang tepat dalam mengajar. 4. Memiliki bahan dan alat yang digunakan dalam mengajar. 5. Fasilitas yang baik seperti ruang kelas. 6. Perencanaan informasi dan tata belajar yang lebih baik dan efisien. Uji kompetensi bab 2. Jelaskan perbedaan dan pertumbuhan peserta didik di tingkat sekolah dasar dan tingkat sekolah menengah pertama. Ya, sangatlah berbeda perubahan kehidupan yang esensial pada usia SD dengan meluaskan pergaulan anak lepas ini dari prasekolah atau TK memasuki SD untuk mendapatkan perluasan yang sangat berarti dalam penjagaan sosialisasi. Perubahan yang tidak hanya pada pertumbuhan teman dan lingkungan pergaulan, tetapi juga berkonsentrasi tautan sosial guru. Guru perlu memahami pergaulan tersebut, terutama berkenaan dengan perkembangan emosi, hubungan pertemanan, dan perkembangan identitas diri, perkembangan identitas jenis kelamin, serta perkembangan moralitas anak. Sedangkan perkembangan pada anak usia sekolah menengah sangatlah tinggi tentang rasa ingin tahu tentang berbagai hal lainnya, baik itu hal sosial maupun hal individu seseorang yang memiliki kemampuan untuk berpikir yang lebih kreatif, yang mampu mengembangkan mental yang lebih cemerlang. 2. Anda sebagai calon guru, bagaimanakah Anda memotivasi peserta didik agar tetap termotivasi belajar demi masa depan tersebut? Menurut saya, dengan cara belajar baik, menyimalkan pembelajaran, lebih sering membaca, memiliki hal-hal yang menarik minat bakat anak siswa tersebut di dalam bidangnya yang lain, contohnya yang memberikan pengalaman. 3. Jelaskan prinsip perkembangan peserta didik. Dasar-dasar pemula adalah sikap kritis. Prinsip pertama, dengan adanya perkembangan sikap kritis, peran kematangan dan belajar, hubungan antara kematangan dan hasil belajar dapat dilihat dari fungsi hasil usaha otodidak seperti menulis, mengemudi, atau bentuk keterampilan lain yang merupakan hasil pelatihan. Mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan perkembangan motorik akan mengikuti hukum arahan perkembangan kausal. Semua individu berbeda, pola perkembangan sama bagi semua anak. Setiap anak akan mengikuti pola yang diramalkan dengan cara kecepatan sendiri. Setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik perkembangan berlaku secara kesinambungan.
sejak dari pertumbuhan hingga kematian. Namun hal ini terjadi berbagai kecepatan, kadang lambat dan kadang cepat. 4. Jelaskan dan berikan contoh teori pada peserta didik. Profil seperti salah satu pendekatan di dalam prosedur pendidikan dasar, keyakinan yang bahwa anak menyadari apa yang diinginkan dan dibentuknya. Teori kognitif mengakui pentingnya individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor sehingga pengetahuan bersifat non-objektif, temporal, serta selalu berubah-ubah. Konstruktif proses belajar secara konseptual. Proses pembelajaran jika dipandang dari pendekatan konsep bukan hanya karena memperoleh informasi yang berlangsung dari arah dari luar dalam siswa, melainkan dalam pemberian makna siswa yang pengalaman dari proses asimilasi akomodasi yang bermuara pada muatair struktur kognitifnya. Humanistik. Menurut humanistik, pembelajaran harus melalui tujuan kepentingan kemanusiaan manusia itu sendiri. Tahap-tahapnya melalui kontrik, tahap pengamatan aktif dan relatif, tahap konseptualisasi, tahap eksperimentasi aktif. Yang kelima, jelaskan bagaimana mengaplikasikan teori belajar di depan kelas. Seseorang sudah mampu mengimplementasikan konsep-konsep teori atau aturan ke dalam situasi nyata, berpikir edukatif dan digunakan untuk mempraktekkan dan menguji teori-teori tersebut dan konsep-konsep di lapangan. Ia tidak lagi mempertanyakan asal-usul teori dan suatu rumus, tetapi ia mampu menggunakan teori atau rumus tersebut untuk memecahkan masalah yang dihadapinya yang belum pernah ia jumpai sebelumnya. Uji kompetensi 3. Jelaskan secara rinci dan berikan salah satu contoh model desain pembelajaran. Desain pembelajaran merupakan proses dari pembentukan kondisi belajar yang desain pembelajaran menghasilkan suatu rencana yang blueprint untuk mengarahkan perkembangan pembelajaran. Desain pembelajaran sangat penting untuk dilakukan sekaligus ditingkatkan agar senantiasa guru menciptakan pembelajaran yang disukai oleh siswa sehingga pengembangan desain pembelajaran tersebut semakin hari, minggu, bulan, dan tahun mengalami sebuah perubahan yang signifikan. Di samping itu juga mengembangkan desain tersebut sebagai bentuk penunjang tercapainya pembelajaran yang terbaik bila dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya. Buatlah salah satu contoh silabus FPP, praktekkan di depan kelas. Mekanisme perkembangan yang digunakan dengan simulasi KTSP, simulasi pembelajaran dalam mengembangkan terdiri dari kebutuhan yang lingkungan informatif, diperoleh dari berbagai sumber catatan dan pengalaman guru. Hasil pengembangan dituangkan dalam rencana kegiatan pada silabus desain pembelajaran yang dirincikan dengan FPP desain. Instrumen dilakukan di kurikulum MGP dan guru mata pelajaran disajikan dalam seksama misalnya berikut. Contoh desain pembelajaran pada sistem RPP. Terima kasih. Baiklah, sekian dari pembacaan materi bab 1, 2, dan 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.